Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Siti Ade Lestari dengan NIM 2210101046. Saya Puan Deka Itakullah dengan NIM 2210102024. Saya Panjala Rasati dengan NIM 2210101072. Baiklah, di sini kami akan membahas beberapa pembahasan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam ruang pembahasan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan kenapa kita harus belajar manajemen keuangan. Nah, poin untuk dalam belajar manajemen keuangan ini ada 3 hal poin penting. Yang pertama, untuk mengetahui arus perkembangan uang-uang yang ada di perusahaan kita. Nah, selain itu, yang poin keduanya adalah untuk memastikan alokasi dana, baik dana individu maupun dana dari investor. Dana tersebut kemana uangnya akan dialokasikan. Yang ketiga, untuk membuat keputusan seperti jangka pendek, jangka panjang, yang perusahaan itu harus melihat sesuai dengan rasio keuangan. Baiklah, selanjutnya ada pula tipe-tipe perusahaan, itu ada 3. Yang pertama, perusahaan perseorangan, yaitu yang dimiliki oleh satu. Yang kedua, ada partnership. Partnership ini dia berbentuk kemitraan yang mana perusahaan ini didirikan dan dimiliki oleh 2 orang. Yang selanjutnya ada perseroan terbatas. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai apa sih peran dari manajer keuangan itu. Nah, ketika kita mendengar kata keuangan, pasti terpintas dalam benak kita mengenai biaya-biaya perusahaan. Nah, peran dari manajer keuangan ini terhadap biaya-biaya perusahaan itu adalah mengatur dan memutuskan kebijakan finansial perusahaan serta mengaplikasikannya demi tercapainya tujuan perusahaan. Nah, manajer keuangan ini juga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengatur arus kas, mengalokasikan anggaran-anggaran perusahaan, mengontrol seluruh biaya operasional perusahaan, dan memastikan kelancaran pembayaran dan penerimaan keuangan perusahaan. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai stock market. Stock market atau disebut juga dengan pasar saham. Nah, ketika mendengar kata pasar, pasti langsung mengarah kepada penjual dan pembeli. Benar sekali. Di dalam pasar saham ini adanya interaksi dan transaksi antara penjual dan pembeli saham melalui bursa efek. Nah, di dalam kegiatan jual beli ini juga terdapat stakeholder atau lembaga dan pekerjaan yang memiliki kepentingan terhadap saham. Saham-saham apa aja sih yang dijual, seperti reksadana, obligasi, sukuk, dan jenis saham lainnya. Baiklah, sekarang kita masuk ke macam-macam lembaga keuangan. Yang pertama ada bank dan serikat kredit. Yang kedua perusahaan asuransi. Yang ketiga ada dana pensiun. Yang keempat ada dana lindung nilai. Yang kelima ada dana ekuitas swasta. Dan yang keenam ada dana modal struktural. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum